terlebih dahulu. Yang pertama ada Levia Sapri, kemudian Melisia Kurniawati, kemudian ada Maulaya Arimontak, selanjutnya Koniatul Hasanah, selanjutnya Imam Asori, selanjutnya yang terakhir ada Rudi Irawan. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Yanto. Oh ya. Keterangannya apa itu? Nggak tahu Pak. Apa? Iya. Emang suka apa Pak sih? Yanto suka apa? Oke. Gimana? Sudah siap belajar atau belum ini? Ya. Pertemuan ketiga kita ya Nak ya? Iya Pak. Ya Pak. Melanjutkan materi kemarin yang sekarang yaitu terkait materi pembangunan berkelanjutan untuk kelas 7 khususnya di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, sebelum kita belajar untuk meningkatkan fokus, mari kita ice breaking dulu. Ya Pak. Silakan mendengarkan Bapak. Kita akan melakukan senam otak terlebih dahulu ya. Ya Pak, ya mungkin kita sudah pernah di bangku sekolah dasar sudah pernah diajarkan ya. Ya, yuk yang pertama yaitu disiapkan jempol dan apa kelingking ya. Ya, kelingking Pak. Nah, yuk silakan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Wah, nampaknya Mas Rudi ini ya yang sangat ini sangat fokus ya. Ya, selanjutnya yaitu disiapkan dua jari dan jari sebelahnya membentuk seperti apa ini? Tembak atau apa ini? Ya, 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 ya. Yang dua jarinya menghadap apa ini? Nah, begini menghadap ke sana. Begini, yang kanan sebelah kanan. Ya. Gini. Gini loh. Ya, silakan. Silakan. Ya, nampaknya Mas Rudi tidak sangat fokus sekali ya. Dan sudah yang terakhir yaitu silakan tangan kiri diletakkan di kepala dan tangan kanan di perut. Tangan kiri menepuk kepala dan tangan kanan memutar searah jarum jam. Yuk. Jangan putar ya, bukan ditepuk semua atau diputar semua ya. Ya. Tangan kebalikannya. Ya sudah fokus ya. Dan tangan kembali. Ya anak-anak, terkait materi kita yaitu pembangunan berkelanjutan, tentu sebelum kita pelajari lebih jauh terkait pembangunan berkelanjutan, tentu ada capaian yang harus kita tuju dalam pembelajaran ini yang dimana untuk mengidentifikasikan bahwa kita benar-benar sudah memahami nantinya ketika sudah mempelajarinya. Jadi tujuan pembelajaran pada pembangunan berkelanjutan ini ada 4. Yang pertama yaitu tentunya menjelaskan atau siswa dapat mampu menjelaskan kondisi bumi saat ini. Tentu kondisi bumi ini sangat beragam ya. Ketika kita sudah mempelajari pembangunan berkelanjutan, siswa diharapkan dapat menjelaskan kondisi bumi. Ketika siswa sudah mampu menjelaskan kondisi bumi seperti saat ini, siswa juga dituntut untuk mampu menjelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan. Yang tentunya pembangunan berkelanjutan ini sangat banyak ya klasifikasi materinya dan tentu sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kemudian setelah siswa mampu menjelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan, tak lupa pula tentu siswa dituntut untuk mampu mengidentifikasikan masalah global. Jadi tidak hanya masalah yang skalanya mungkin di
sebelum yang ada pada materinya tentu tak lupa kita harus mengimplementasikan atau menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai terkait materi ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak-anak. Lebih ingat apa sih yang sudah Bapak jelaskan terkait pembangunan berkelanjutan? Siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab? Mas Rudi, Mas Imam, Mbak Koni, Mbak Aris, Mbak Meli atau adik-adiknya? Ya, bagaimana? Pembangunan berkelanjutan. Kan baru tadi masa sudah lupa. Nggak perhatikan ya? Ya, silakan dijawab. Kalau tidak harus secara sesuai dengan pengertian, secara sederhananya apa sih pembangunan berkelanjutan? Ya, silakan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, ada 3, itu tentang lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ya, betul ya. Yang ingat berarti semua Mbak Arin ini ya. Ya, Pak. Kalau pengertian sudah. Tujuannya apa tadi? Pembangunan berkelanjutan. Ya, kan tadi yang perempuan, sekarang yang laki-laki. Ya, Mas Rudi. Mencapai kemajuan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Ada yang lain mungkin Mas Imam? Pak, Ya, silakan. untuk menjaga lingkungan Pak, Ya. terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Ya. terus mewujudkan keadilan sosial, dan yang terakhir menjaga bumi untuk masa depan. Jadi menjaga bumi ini bukan pompa ya. Ya Pak, Ya. Jadi ada berapa tentang garis besar? Ada 4. Kemudian kan sudah memiliki tujuan. Tadi juga secara tidak langsung prinsipnya sudah dijelaskan oleh Mbak Arin, ada 3 pilar utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tentu akan diterapkan ke dalam berapa ranah? Lupa nih. ya Pak. Good sekali. 3. Nah, jadi bisa dilihat contoh pertamanya ada 2, yaitu pada ranah lingkungan dan sosial. Bagaimana telah di PowerPoint, masa nggak dilanjutkan? Ya Pak. Jadi akan diterapkan di 2 ranah, yaitu lingkungan dan sosial. Yang dimana penerapannya masing-masing bisa dibaca dan dipahami ya. Ini mengerti ya terkait apa itu pengertiannya, kemudian tujuannya, prinsipnya hingga implementasinya. Nah, sebelum